Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nandaka Dibrayogasta dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Permatasari. Perkenalkan, nama saya Bianca Pinka Nevista. Perkenalkan, nama saya Fahri Zarazuri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Pembelajaran Menggunakan LMS terhadap Kualitas Peserta Didik Menggunakan Metode One Shot Case Study. Inti pembahasan dalam presentasi kami kali ini ada 4, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Silahkan Mbak Ayu untuk Terima pendahuluannya. kasih Mas Nandaka. Di sini pendahuluan dari penelitian kami yaitu sejak masa pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan peraturan pembatasan jarak kegiatan sosial atau social distancing dan kegiatan fisik atau physical distancing yang memaksa seluruh aktivitas belajar mengajar dan kegiatan lainnya dilakukan secara asinkron atau daring. Sehingga para tenaga pendidik dan peserta didik terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. LMS atau Learning Management System, aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan atau program pembelajaran elektronik dan secara online. LMS berfungsi untuk memudahkan peserta didik dan tenaga pendidik dalam pembelajaran secara online di mana saja dan kapan saja. Kemudian, salah satu sekolah yang telah menggunakan LMS adalah SMK Brantas Karangkates. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dan pengaruh pembelajaran jarak jauh atau PJJ menggunakan LMS, di mana peneliti dapat menyimpulkan apakah pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan tanpa adanya pembelajaran tatap muka sama sekali ataupun sebaliknya. Next. Selanjutnya, Mas Fahri akan menjelaskan tentang metode penelitian. Terima kasih, Nandaka. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu one shot case study, di mana subjek penelitian menerima perlakuan treatment tertentu, lalu diikuti dengan pengamatan, penerapan perlakuan, dan juga pengukuran hasil. Penelitian ini menggunakan teknik survei, yaitu untuk mengumpulkan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran berbeda di tingkat 10 jurusan TKI dan juga 5 peserta didik di tingkat 10 jurusan TKI. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas peserta didik yang menggunakan LMS atau Learning Management System sebagai media pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMK Brantas Karangkates. Next. Pengambilan data akan dijelaskan oleh Mbak Bianca. Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Jadi, kami menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan survei. Untuk dokumentasi, kami mengambil data atau catatan dari lokasi penelitian, yaitu SMK Brantas Karangkates. Data yang diambil berupa hasil ujian sumatif pada sebelum menggunakan LMS dan sesudah menggunakan LMS. Yang kedua adalah survei dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang kemudian ditujukan kepada subjek atau populasi yang dipilih untuk mendapatkan data dari sampel populasi tersebut, yaitu 16 tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran berbeda di tingkat 10 jurusan TKI. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan untuk menyederhanakan data-data yang didapat tadi agar lebih mudah untuk disimpulkan. Data-data yang didapat tersebut diubah menjadi bentuk presentase dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. P adalah angka persentase, F adalah angka yang dicari persentasenya, dan N adalah jumlah data. Sedangkan persentase peningkatan ataupun penurunan karena penggunaan LMS akan dihitung menggunakan rumus X sama dengan A minus B, yaitu X adalah hasil perbandingan dari sebelum menggunakan LMS dan sesudah menggunakan LMS. A adalah sesudah menggunakan LMS dan B adalah sebelum menggunakan LMS. Hasil dan pembahasan.
Data yang didapatkan berdasarkan hasil yaitu perhitungan persentase yang didapat dari hasil ujian sumatif sebelum dan sesudah menggunakan LMS. Dapat dilihat dalam tabel data persentase kelulusan siswa sebelum menggunakan LMS adalah 40%, mengalami kenaikan sudah menggunakan LMS menjadi 50%. Lalu, data persentase tidak lulus siswa sebelum menggunakan LMS adalah 54%, mengalami penurunan sesudah menggunakan LMS, yaitu menjadi 50%. Lalu, dari data hasil kuesioner atau survei yang dilakukan dan diberikan kepada tenaga pendidik menunjukkan bahwa hasil dari ujian sumatif tidak dapat menjadi tolak ukur pemahaman materi yang disampaikan ke peserta didik. Next, kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Nandaga. Baik, terima kasih Mas Fahri. Nah, di sini kesimpulan kami dari hasil penelitian kami yang sudah kami jabarkan tahapannya, yaitu terdapat pengaruh positif dalam penggunaan LMS sebesar 44%, di mana kelulusan sebelumnya hanya sebesar 46% meningkat menjadi 50%. Akan tetapi, berdasarkan hasil kuesioner dari tenaga pendidik yang menyatakan bahwa LMS belum bisa meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah diberikan. Pada itu kami menyimpulkan bahwa LMS tidak bisa dilakukan tanpa adanya pembelajaran dan praktikum secara tatap muka. Dikarenakan pemahaman materi peserta didik masih belum maksimal jika hanya dilakukan dengan pembelajaran secara daring menggunakan LMS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.